Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok evaluasi pembelajaran kelompok 3 akan menjelaskan terkait dengan LKS, eksperimen dan non-eksperimen terkait materi sel elektrolisis. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu Ibu Ida Farida CH MPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Saya sebagai moderator di sini akan memimpin penjelasan dari awal hingga akhir. Sebelumnya perkenalan dari anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri, Fajar Sabit Somantri. Yang kedua ada Mia Lestari, Nur Hasanah, dan Siti Nur Zahratul Rohma. Selanjutnya untuk penjelasan terkait dengan lembar kerja eksperimen akan dijelaskan oleh Mia dan Siti Zahratul Rohma. Kepada Mia dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan terkait lembar kerja eksperimen sel elektrolisis. Di sini ada cover, lalu ada mata pelajarannya kimia dengan waktu 2 kali 40 menit, jenis LKS, LKS eksperimen dengan kompetensi dasar 3.6, 4.6, di mana menerapkan stoikiometri reaksi redoks dan hukum Faraday. Lalu 4.6 menyajikan rancangan prosedur penyepuhan benda dan logam dengan ketebalan lapisan dan luas tertentu. Nah, adapun indikator pencapaian dari LKS ini di mana siswa dapat menjelaskan hukum Faraday 1 dan 2, menghitung besarannya, lalu menuliskan reaksinya, dan dapat menyajikan rancangan prosedur penyepuhan itu sendiri. Nah, di sini ada beberapa petunjuk yang nantinya akan dilaksanakan oleh siswa atau mahasiswa gitu ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada wacana dengan arahan baca dan amatilah wacana di bawah ini. Di sini ada wacana terkait electroplating, di mana menjelaskan terkait perhiasan, logam, dan juga electroplatingnya itu sendiri. Nah, di sini pun ada arahan di mana ketika nanti akan melakukan praktikum, diarahkan untuk sesuai dengan rangkaian alat yang sudah disampaikan atau dilampirkan di dalam wacana. Nah, lalu untuk yang pertama, berdasarkan wacana yang telah Anda baca, buatlah 2 rumusan masalah untuk percobaan yang akan dilakukan. Lalu yang kedua, berdasarkan rumusan masalah yang Anda buat, jawablah dengan hipotesis sementara atau hipotesis dapat bersumber dari sumber bacaan yang lain. Nah, untuk membuktikan fenomena di atas, maka lakukanlah percobaan berikut. Di sini siswa diharuskan untuk mendeteksi atau melihat terlebih dahulu alat dan bahan yang nantinya akan digunakan, di mana di sini tabelnya berupa tabel kosong atau mentahan yang nantinya akan diisi secara langsung oleh siswanya itu sendiri. Nah, lalu lakukan prosedur percobaan dengan merangkai alat seperti gambar di wacana. Selama melakukan percobaan, catatlah perubahan suhu yang terjadi dalam bentuk tabel pengamatan. Nah, di sini objek pengamatannya ada lempengan, batang besi, dan juga larutan dilihat dari massa, lalu pengamatannya itu dilihat dari gelembung, endapan, warna larutan sebelum dan sesudahnya. Nah, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Siti. Baik, terima kasih Mia atas waktunya. Selanjutnya di sini ada soal-soal mengenai praktikum yang telah dilakukan. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, setelah dilakukan penyepuhan logam, apakah yang mengalami oksidasi dan manakah yang mengalami reduksi. Kemudian yang kedua ada soal, apakah yang terjadi pada katoda dan anoda. Yang ketiga, apakah electroplating termasuk reaksi redoks spontan atau tidak spontan? Mana yang mengendap? Soal yang keempat, jika kuat arus sebesar 10 ampere dialirkan dalam larutan tembaga sulfat selama 2 jam, massa tembaga Cu sama dengan 64 yang diendapkan pada katode dan volume gas oksigen pada STP adalah. Soal yang kelima, kemungkinan reaksi yang terjadi di anode adalah oksidasi ion SO4 2- dan oksidasi air. Tuliskan reaksi oksidasi ion SO2- dan oksidasi air beserta SL masing-masing. Soal yang keenam, tuliskan reaksi total yang terjadi pada kedua elektrolit tersebut. Soal ketujuh, bagaimana cara menghitung massa tembaga yang diendapkan?
Kemudian soal yang terakhir, kenapa terjadi persen kesalahan jika dihubungkan dengan hukum Faraday? Nah, kemudian di sini ada poin yang terakhir. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, buatlah laporan dengan memperhatikan ketentuan berikut. Ketentuan pertama, di laporan itu harus ada judul, kemudian tanggal atau hari, tujuan percobaan, prinsip percobaan, alat dan bahan, prosedur percobaan, data pengamatan, perhitungan, serta persamaan reaksi. Di sini ada juga catatan di mana kinerja yang dilakukan oleh mahasiswa ataupun siswa akan dinilai. Untuk rubrik penilaiannya, boleh di-scroll ke bawah. Baik, yang pertama ada rubrik penilaian keterampilan. Di sini ada 10 poin. Aspek yang diamati ada 10 dan total poinnya ada 10. Oke, di mana pemberian skor kategori terlaksana dengan baik itu bernilai 1 skor dan kategori yang tidak terlaksana itu 0 skor. Kemudian di sini ada lembar penilaian pelaksanaan praktikum. Skor untuk aspek yang dinilai ada di bawah, boleh di-scroll ya. Baik, di sini ada aspek yang dinilai, ada 4 aspek yang dinilai dengan masing-masing berjumlah 4 skor. Boleh di-scroll lagi ke bawah, Mia. Nah, yang terakhir di sini ada rubrik penilaian laporan. Boleh dilihat. Dengan skor akhir maksimum itu ada 100 poin. Nah, nanti skor akhir yaitu jumlah skor dari total dibagi skor maksimal dikali 100. Mungkin cukup sekian pemaparan LKS eksperimen dari sel elektrolisis. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Mia Lestari dan Siti Zahratul Rohmah terkait dengan lembar kerja eksperimen. Selanjutnya untuk lembar kerja non-eksperimen akan saya jelaskan bersama dengan Nur Hasanah. Untuk lembar kerja non-eksperimen, yang pertama itu ada terkait dengan data siswa. Terus yang lembar kedua yaitu ada data-data dari LK itu sendiri. Yang pertama ada mata pelajaran kimia, waktu itu 2 kali 30 menit. Terus jenis LKS itu LKS non-eksperimen. Dan untuk kompetensi dasar itu yang pertama ada menyetarakan persamaan reaksi redoks. Dan yang kedua itu menentukan urutan kekuatan pengoksidasi dan produksi berdasarkan data hasil percobaan. Terus indikator capaian pembelajarannya yang pertama ialah siswa dapat menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau produksi data hasil percobaan. Selanjutnya di lembar pertama juga dapat kita lihat wacana yang telah diberikan terkait dengan pemutih baju. Bisa di next. Terus untuk di lembar kedua itu kita diberi dengan pertanyaan yang pertama tentang menanya dan yang pertanyaan kedua tentang menanya. Berdasarkan gambar dan wacana di atas, buatlah 2 pertanyaan tentang reaksi reduksi dan oksidasi, dan yang kedua berdasarkan pertanyaan telah dibuat, buatlah hipotesis dalam kurung hipotesis mengenai sumber dari sumber yang lain. Terus yang ketiga itu soal tentang mengumpulkan informasi, dan yang keempat juga soal tentang mengumpulkan informasi. Next. Untuk soal nomor 5 dan ke-6 itu terkait dengan mengasosiasi. Dan untuk soal nomor 7 itu tentang mengkomunikasikan. Selanjutnya tentang rubrik penilaian LKS non-eksperimen akan dijelaskan kepada Nur Hasanah. Pada Nur Hasanah dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian dari LKS non-eksperimen. Nah, aspek yang dinilai itu ada 5. Yang pertama ada menanya. Nah, yang menanya ini 2 soal.
yang dinilai yaitu mengajukan 2 pertanyaan, lalu mengajukan 1 pertanyaan dan tidak menjawab pertanyaan dengan skor maksimal 2. Lalu yang nomor 2, menyajikan jawaban dengan jelas dan tepat, menyajikan jawaban dengan jelas tetapi kurang tepat, lalu menyajikan jawaban keliru dan tidak menjawab pertanyaan dengan skor maksimal 3. Lalu skor yang dinilai yaitu mengumpulkan informasi, yaitu nomor 3 dan nomor 4. Yang nomor 3, menuliskan jawaban dengan lengkap dan tepat, lalu menuliskan jawaban dengan lengkap tetapi ada yang kurang tepat, lalu menyajikan jawaban tidak lengkap dan ada yang kurang tepat, lalu tidak menuliskan jawaban dengan skor maksimal 4. Lalu nomor 4, menuliskan jawaban dengan lengkap dan tepat, lalu menuliskan jawaban dengan lengkap tetapi ada yang kurang tepat, dan menyajikan jawaban tidak lengkap dan tidak ada yang kurang tepat, lalu tidak menuliskan jawaban dengan skor maksimal 4. Lalu yang dinilai yaitu mengasosiasi. Mengasosiasi yaitu nomor 5 dan 6, yaitu nomor 5 menyetarakan dengan benar reaksi yang diberikan, dapat menuliskan reaksi walaupun salah, lalu tidak dapat menyetarakan reaksi yang diberikan dengan skor maksimal 5. Nomor 6, dapat menjelaskan proses terjadinya reaksi, dapat menjelaskan sebagian proses atau menuliskan sebagian proses, dan tidak dapat menjelaskan proses dari reaksi dengan skor maksimal 5. Lalu yang terakhir yaitu mengkomunikasikan, yaitu nomor 7, yang dinilai yaitu mempresentasikan materi dengan jelas dan lengkap, lalu mempresentasikan materi dengan jelas tetapi kurang lengkap, lalu mempresentasikan materi dengan lengkap tetapi kurang jelas, dan mempresentasikan materi kurang jelas dan kurang tepat dengan skor maksimal 7, dan skor maksimal semua dari aspek yang dinilai ada 100. Baik, materi yang dapat saya sampaikan sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Nurasana. Mungkin sekian dari pemaparan terkait dengan LKS eksperimen dan non-eksperimen. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.